Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Edo Fernando, NIP 21086158. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai dualisme olahraga. Dualisme merupakan dua kondisi yang berbeda yang hidup berdampingan di dalam masyarakat. Satu yang bersifat inferior dalam beberapa hal saling bertentangan, bisa merugikan dan bisa menguntungkan. Misalnya seperti jiwa, raga, dan jasmani rohani. Dualisme yaitu konsep filsafat yang terdiri dari dua substansi. Dalam pandangan dualisme, yaitu keterkaitan hubungan jiwa dan raga, dualisme mengklaim fenomena mental termasuk dalam entitas non-fisik. Dalam gagasan tentang dualisme ini berasal sejak zaman Plato dan Aristoteles yang berhubungan spekulasi tentang ekstensi jiwa yang berhubungan dengan kecerdasan dan kebijakan. Plato dan Aristoteles mengungkapkan pendapat dengan alasan yang berbeda dengan pikiran masing-masing, bahwa kecerdasan seseorang merupakan bagian dari budi atau jiwa, tidak bisa diidentifikasi atau dijelaskan secara fisik. Versi dualisme yang umum dikenal dan diterapkan yaitu versi oleh René Descartes 1941 yang menyatakan pendapatnya tentang budi adalah termasuk dalam substansi dan fisik. Descartes merupakan orang pertama kali yang mengidentifikasi secara jelas budi dengan kesadaran, yang membedakannya dengan menggunakan otak sebagai tempat kecerdasan, sehingga Descartes merupakan orang yang pertama kali dalam merumuskan permasalahan jiwa dan raga dalam bentuknya yang ada pada zaman sekarang. Dualisme sangat bertentangan terhadap berbagai jenis monisme, termasuk fisikalisme dan fenomenalisme. Tokoh-tokoh aliran dualisme dan pendapatnya tentang dualisme. Yang pertama yaitu Thomas Hobbes. Thomas Hobbes adalah orang yang pertama kali menggunakan konsep dualisme. Beliau berpendapat bahwa antara zat dan kesadaran atau pikiran yang berbeda merupakan substansif. Yang kedua, menurut René Descartes, berpendapat bahwa budi merupakan substansi dan fisik. Descartes adalah orang yang pertama kali mengidentifikasi dengan jelas budi dengan kesadaran dan membedakannya dengan otak sebagai tempat kecerdasan. Yang ketiga, Leibniz, salah satu tokoh pemikiran dari Gottfried Wilhelm Leibniz, adalah tentang substansi. Menurut beliau, banyak substansi yang disebut dengan monad. Monos adalah satu dan monad adalah satu unit. Jika di dalam dunia matematika hal yang terkecil adalah titik, dan di dalam dunia fisika atau atom, maka dalam metafisika disebut dengan monad. Terkecil menurut dalam pendapat Leibniz bukan sebuah ukuran, melainkan sebagai tidak berkeluasan, maka monad itu adalah bukan sebuah benda. Yang keempat, menurut Immanuel Kant, yang membedakan di antara dunia gejala fenomena dan dunia hakiki noumena. Yang kelima, Plato. Gagasan Plato mengemukakan tentang dua jenis dunia dan dua jenis pengenalan. Perkembangan
dan mempengaruhi pandangannya tentang dualisme dalam diri manusia, yaitu jiwa dan badan. Adapun macam-macam dualisme, diantaranya dualisme sosial. Profesor Bouquet berpendapat bahwa di dalam suatu masyarakat terdapat dua sistem sosial yang berbeda. Kedua sistem tersebut adalah wujud secara berdampingan dan saling keterkaitan, karena yang satu tidak dapat memenuhi atau tidak dapat menguasai yang lainnya. Sistem sosial yang modern dan yang lainnya sistem tradisional. Yang kedua, dualisme. Teknologi suatu keadaan yang mana dalam suatu bidang kegiatan ekonomi tertentu menggunakan teknik produksi dan organisasi produksi yang berbeda dengan coraknya, yang mengakibatkan dampak perbedaan yang besar dalam tingkat produktivitas. Yang ketiga atau dualisme finansial menyoroti beberapa negara berkembang tentang masalah lembaga keuangan. Analisa mengenai pasar yang akhirnya melahirkan adanya dualisme finansial ini. Pengertian itu dijelaskan dalam dua golongan, yaitu adanya pasar uang yang memiliki organisasi sempurna, organized money market. Yang kedua adanya pasar uang yang tidak terorganisir sama sekali, organized money market. Yang keempat, atau dualisme regional. Dualisme regional ini adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara. Akibatnya adanya perbedaan tingkat kesejahteraan di setiap daerah yang mengakibatkan adanya muncul masalah sosial dan politik. Misalnya seperti dualisme antara kota dengan desa, dualisme antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah itu berbeda. Pengertian aliran dalam aliran dualisme. Yang pertama ada materialisme, adalah paham filsafat yang meyakini bahwa esensi kenyataan termasuk esensi manusia bersifat materialisme atau fisik, dengan ciri utama dan kenyataan fisik atau material adalah bahwa yang menempati ruang waktu memiliki keluasan dan bersifat objektif, maka ia bisa diukur, dikuantifikasi atau dihitung, diobservasi. Konsep manusia menurut pandangan materialisme, manusia adalah bagian dari alam atau materi. Sebagai bagian dari alam, manusia adalah objek yang substansinya adalah berkeluasan. Manusia adalah mesin atau kumpulan sel dan sistem saraf. Manusia adalah daging atau tubuh tanpa jiwa. Ia adalah daging atau tubuh yang menempati ruang dan waktu. Sebagai tubuh atau daging, manusia mengalami perkembangan dan penyusutan sejalan dengan perjalanan waktu. Idealisme. Menurut aliran ini, kenyataan sejati adalah bersifat spiritual. Esensi dari kenyataan spiritual ini adalah berpikir, karena kekuatan atau kenyataan spiritual tidak bisa diukur atau dijelaskan berdasarkan pada pengamatan empiris. Maka kita hanya menggunakan metafor kesadaran manusia. Konsep manusia menurut pandangan idealisme, sejumlah besar penganut paham idealisme mempunyai pandangan deterministik,
mengenai manusia, merupakan bahwa roh absolut atau Tuhan adalah bebas dan tidak berhingga, tetapi manusia sebagai bagian atau perwujudan dari roh tidak bebas dan berhingga. Ada 3 jenis idealisme. Idealisme subjektif dan ide-ide merupakan segala yang ada. Idealisme objektif. Plato menamakan realitas yang fundamental dengan nama ide, tapi tidak berarti ide itu harus bersandar pada akal manusia. Idealisme personal. Realitas dasar itu bukannya pemikiran yang khusus, akan tetapi seseorang, suatu jiwa atau pemikir. B. Dualisme dalam olahraga. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada 2 substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Dalam olahraga, dualisme bisa dicontohkan seperti dualisme kepengurusan Parkemi atau pengurusan Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia. Parkemi merupakan induk cabang olahraga Shorinji Kempo dan menjadi anggota KONI. Terjadi gejolak agenda pemilihan ketua umum. Salah satu kandidat yang tidak terpilih kemudian mendirikan organisasi lain yang bernama Parkemi atau ditandatangani oleh KONI, yang menggantikan keanggotaan Parkemi dengan Porkemi tanpa adanya pembicaraan. Dualisme arbitrasi olahraga di Indonesia tak lepas dari berdirinya KONI, yang merupakan Komite Olahraga Nasional atau yang kita sebut dengan KONI. Dengan keberadaan KONI memiliki fungsi berbagai pelaksana dan keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional seperti Olimpiade, Asian Games dan lain-lain, di mana hal tersebut sebelumnya fungsi dari KONI dan terpisahkan dari KONI sebagai Undang-Undang SKN dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. Sekian hasil presentasi saya mengenai dualisme olahraga. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.